Telepon seluler atau ponsel telah menemani manusia selama lebih dari 40 tahun. Seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper pertama kali melakukan panggilan dari ponsel pada 3 April 1973 di Amerika Serikat. Panggilan pertama itu dilakukan Cooper dengan ponsel Motorola Dynatec 8000X yang berukuran besar dan bobotnya mencapai 2,5 kg. Perlu diingat bahwa tahun 1973 tidak ada telepon tanpa kabel atau telepon seluler. Pada 1983, produksi ponsel membutuhkan biaya sekitar $3.500 AS. Hal ini mungkin menjadi penghalang misi Cooper yang menginginkan ponsel diproduksi secara massal. Namun ia percaya suatu hari nanti biaya produksi akan menjadi semakin murah dan bentuk ponsel akan menjadi kecil. Impian Cooper jadi kenyataan. Biaya produksi ponsel kini menjadi murah, bentuk makin kecil, dan fungsi makin cerdas. Nah, kami sudah merangkum ponsel-ponsel paling ikonik sepanjang masa yang pastinya kamu harus tahu. Tapi sebelumnya, klik like dan subscribe dulu ya, agar channel ini tetap dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Pertama, Motorola Dynatec 8000X. Sebagai ponsel pertama, jangan membayangkan Dynatec memiliki kelebihan canggih, karena fungsi Dynatec hanya satu, yakni untuk melakukan panggilan suara, bahkan perangkat ini tidak bisa untuk berkirim pesan singkat atau SMS. Kalau beranggapan baterai ponsel pintar saat ini boros, jangan ngeluh, karena baterai Motorola Dynatec saat itu hanya bisa dipakai 60 menit untuk menelpon. Sementara waktu mengisi ulang daya baterainya perlu waktu hingga 10 jam. Kedua, Nokia 3310. Dirilis pada bulan September tahun 2000, Nokia 3310 langsung mendominasi dunia berkat bentuk dan fungsinya yang canggih. Ponsel ini enak dilihat, seru digunakan, dan menawarkan sekumpulan fitur baru penuh guna yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Ponsel ini berhasil terjual sebanyak 126 juta unit dan telah mengalahkan penjualan iPhone pertama yang hanya terjual 35 juta unit. Ketiga, Ericsson T68 dan T68i. Diluncurkan pada tahun 2001, T68 adalah ponsel pertama dari Ericsson yang dibekali layar berwarna. Kala itu ia sudah mendukung 256 warna dan mengusung resolusi 101x80 piksel. Setahun kemudian, Sony dan Ericsson mendirikan perusahaan patungan bernama Sony Ericsson. Mereka merilis ponsel T68i dan menjadi salah satu ponsel pertama yang dibekali aksesori tambahan kamera. Kamera di sini hanya aksesori opsional yang bisa dihubungkan ke ponsel. Keempat, BlackBerry 6230. Ini salah satu ponsel yang bisa diajak bekerja di zamannya. Ketika sedang berada di bandara misalnya, kamu bisa sambil membaca pesan elektronik dan membalasnya. Atau pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan chat. Kedengarannya sederhana jika di zaman sekarang, tetapi BlackBerry 6230 adalah ponsel mewah di tahun 2003. Papan ketik fisik format QWERTY mempermudah pengguna dalam mengetik pesan. Dan pastinya pada masa tersebut, siapa yang punya BlackBerry jadi keren maksimal. Kelima, Nokia N95. Sebenarnya hampir semua tipe ponsel pabrikan asal Finlandia pada saat itu menjadi ikonik. Sebut saja Nokia N6600 dengan kamera VGA-nya, lalu Nokia 3250 dengan Express Music yang punya speaker kece, dan ada NGEX sebagai dewanya gamers. Namun ada satu tipe yang mungkin bisa disebut sebagai cikal bakal sebutan Internet in Hand. Dirilis pada tahun 2007, N95 sudah bisa disebut sebagai ponsel pintar karena memakai sistem operasi Symbian 9.2. Ia menawarkan serangkaian fitur canggih, termasuk kamera 5 megapiksel, GPS, dan perangkat lunak browser untuk berselancar internet. Keenam, Apple iPhone. Tak dapat disangkal bahwa iPhone masuk dalam jajaran ponsel ikonik. iPhone generasi pertama bisa disebut sebagai iPod yang bisa menelepon dan berkirim pesan. Sebab iPhone kala itu tidak bisa menjalankan aplikasi pihak ketiga dan sangat lambat.
Namun, ia telah mendukung navigasi layar sentuh. Apple terus mengembangkan iPhone dan membangun ekosistem aplikasi sehingga menjadi yang terkuat masa kini. Desain iPhone menginspirasi bentuk ponsel pintar yang sekarang ada di pasar. Ketujuh, T-Mobile G1 dengan Google. Konsorsium Open Handset Alliance dan salah satu pemimpinnya adalah perusahaan internet Google yang mulai serius mengembangkan sistem operasi mobile Android. T-Mobile G1 adalah produknya, yang sejatinya adalah ponsel yang dibuat oleh produsen asal Taiwan, HTC. Namun di Amerika Serikat, G1 tidak mengusung nama HTC. Menurut Google dan operator seluler saat itu, merek HTC belum cukup kuat dalam bisnis ponsel, sehingga di Amerika dan beberapa negara lain, G1 memakai nama dari operator seluler yang menjualnya. Kedelapan, Samsung Galaxy S2. Diumumkan pada Februari 2011, Samsung Galaxy S2 dipandang produk yang mengantarkan Samsung sebagai produsen ponsel kelas atas. Smartphone ini memiliki ukuran layar yang besar, yakni 4,3 inci atau 4,5 inci dengan panel Super AMOLED. Kapasitas RAM-nya 1 GB, memori internal 16 GB atau 32 GB, dan baterai lebih besar, yaitu 1650 mAh dan 1800 mAh, menjadikan smartphone ini irit baterai dengan fitur-fitur canggih pada zamannya. Itulah beberapa ponsel-ponsel ikonik yang berhasil kami rangkum versi harus tahu. Manakah dari ponsel di atas yang menurut kamu paling ikonik? Atau kamu punya versi ponsel ikonik sendiri? Ketik di kolom komen ya!